Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadil Sofiati dari kelompok 6 akan sedikit memaparkan tentang proses manajemen pembiayaan dan manajemen sarana prasarana pendidikan. Proses manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa. Pembiayaan madrasah selain berasal dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri, dan sumbangan sukarela. Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan madrasah mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan uang atau finansial yang disebut budgeting adalah kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Perencanaan keuangan ini dimaksudkan untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan sekolah sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan ini mencakup 2 kegiatan, yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah atau RAPBS. Yang pertama, penyusunan anggaran pembiayaan berbasis madrasah atau sering disebut anggaran belanja madrasah (ABM). Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pembiayaan. Bentuk perencanaan yang kedua yakni pengembangan rencana anggaran belanja madrasah atau RAPBM. Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menyeleksi keperluan yang diperkirakan sangat penting. B. Merapatkan hasil seleksi kepada komite dan warga sekolah. C. Menyosialisasikan hasil rapat kepada warga pendidikan atau instansi pendidikan yang terkait. B. Yakni pelaksanaan. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 2 kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh sekolah, baik dari intern sekolah seperti iuran siswa maupun bantuan dari luar seperti instansi pemerintah maupun swasta. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Yang kedua yakni pengeluaran. Pengeluaran tersebut berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah. Pembelian berupa sumber atau input dari prestasi sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan perlengkapan, dan fasilitas-fasilitas sekolah. Setelah melalui perencanaan dan pelaksanaan, yang terakhir yakni evaluasi atau pertanggungjawaban. Langkah terakhir adalah evaluasi, bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektivitas sekolah. Kegiatan lain yang terkait dengan manajemen pembiayaan adalah memuat laporan pertanggungjawaban pembiayaan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Pelaporan dapat dilakukan secara periodik seperti laporan tahunan dan laporan pada masa akhir jabatan pimpinan. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini juga bagian dari pengawasan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan. Hal ini dilakukan mulai dari proses pengeluaran, pos anggaran pembelanjaan, perhitungan dan penyimpangan barang oleh petugas dan yang ditunjuk. Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan lembaga pendidikan dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan. Ditujukan kepada antara lain: A. Kepala Dinas Pendidikan, B. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah, C. Dinas Pendidikan di kecamatan, dan lainnya. Selanjutnya masuk
ke dalam manajemen pendidikan, manajemen sarana dan prasarana. Pengertian. Secara etimologis atau bahasa, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan uang. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium. Sarana pendidikan antara lain bangunan dan perabotan sekolah, alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium, serta media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat terampil. Manajemen sarana prasarana pendidikan berarti suatu kegiatan untuk mengatur atau mengelola alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lain yang terjadi di sekolah atau madrasah. Proses manajemen sarana prasarana pendidikan. Yang pertama ada pengadaan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pendistribusian, setelah itu penggunaan, yang kelima pemeliharaan, yang keenam inventarisasi, yang ketujuh penghapusan. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, yakni A. Pembelian, B. Pembuatan sendiri, C. Penerimaan hibah atau bantuan, yang D. Pinjaman, yang E. Penyewaan, F. Pendaur ulangan, G. Perbaikan. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada umumnya mengikuti prosedur sebagai berikut. Pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Kedua, membuat daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah swasta. Dan keempat, apabila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakan untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Selanjutnya yakni penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan dimaksudkan kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan peraturan persediaan sarana dan prasarana di dalam gedung atau ruang penyimpanan. Misalnya seperti penyimpanan stok kapur atau spidol, penyimpanan stok absensi, penyimpanan rapot siswa, penyimpanan data didik guru dan siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, pendistribusian. Barang-barang perlengkapan sekolah yang telah diadakan dan disimpan dapat didistribusikan. Pendistribusian perlengkapan sekolah adalah kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkannya. Ada 3 langkah pendistribusian perlengkapan pendidikan di sekolah, yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Yang keempat yakni penggunaan. Begitu barang-barang perlengkapan yang telah diadakan itu didistribusikan kepada bagian-bagian kelas, perpustakaan, laboratorium, tata usaha, atau personel sekolah. Berarti barang-barang perlengkapan itu sudah berada dalam tanggung jawab bagian-bagian atau personel sekolah tersebut. Dalam kaitan dengan penggunaan perlengkapan pendidikan itu, ada 2 prinsip yang harus selalu diperhatikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Dalam rangka memenuhi kedua prinsip di atas, maka paling tidak ada 3 kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh personel sekolah yang akan menggunakan perlengkapan pendidikan di sekolah, yaitu memahami petunjuk penggunaan perlengkapan pendidikan, menata perlengkapan pendidikan, dan memelihara baik secara kontinu maupun berkala semua perlengkapan pendidikan di sekolah secara hemat dan dengan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang. Yang kelima yakni pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan
kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam pemeliharaan ada 4 macam apabila ditinjau dari sifatnya, yaitu 1. Pemeliharaan yang bersifat pengecekan, 2. Bersifat pencegahan, 3. Bersifat ringan, 4. Bersifat perbaikan berat. Apabila dilihat dari waktu perbaikannya, ada 2 macam, yaitu 1. Pemeliharaan sehari-hari, yakni menyapu, mengepel lantai, dan sebagainya. 2. Pemeliharaan berkala, yakni pengontrolan genting, pengapuran tembok, dan sebagainya. Selanjutnya yakni inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris seperti meja, bangku, papan tulis, dan sebagainya. Sedangkan barang non-inventaris seperti barang-barang yang habis dipakai, misalnya kapur tulis, karbon, kertas, dan sebagainya. Adapun kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi 2 hal, yaitu pencatatan perlengkapan dan pembuatan kode barang. Yang pertama, pencatatan perlengkapan. Perlengkapan kegiatan pencatatan atau pengadministrasian barang atau pengadministrasian barang inventaris dilakukan dalam buku induk barang inventaris, buku golongan barang inventaris, buku catatan barang non-inventaris, daftar laporan triwulan, mutasi barang inventaris, daftar rekap barang inventaris. Yang kedua, pembuatan kode barang. Kode barang merupakan sebuah tanda yang menunjukkan kepemilikan barang. Sandi atau kode yang dipergunakan melambangkan nama atau uraian kelompok atau jenis barang adalah berbentuk angka, bilangan, atau numerik yang tersusun menurut pola tertentu agar mudah diganti dan dikenali, serta memberi petunjuk mengenai formulir nama yang harus dipergunakan untuk tempat mencatat jenis barang tertentu. Yang terakhir yakni penghapusan. Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Suharsini menjelaskan bahwa barang yang dihapuskan dari daftar inventaris harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu 1. Dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi. 2. Perbaikan akan menelan biaya besar. 3. Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. 4. Tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang. 5. Barang kelebihan jika disimpan dalam jangka yang lama akan rusak. 6. Ada penurunan efektivitas kerja. 7. Dicuri, terbakar, atau musnah akibat bencana alam. Kesimpulan, manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa. Pembiayaan madrasah selain bersumber berasal dari orang tua siswa, juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri, dan sumbangan sukarela. Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan madrasah mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain, sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua warga sekolah. Adapun proses manajemen sarana prasarana meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen pembiayaan dan manajemen sarana-prasarana pendidikan yakni menciptakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, efektif dan efisien. Sekian pemaparan proses manajemen pembiayaan dan proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.